semuanya, kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Pertama di dunia, Indonesia berhasil ciptakan rompi anti peluru dari sawit. Gila ini pelbagai inovasi gitu ya yang dikembangkan oleh Indonesia dari sawit. Saya pun boleh buat rompi anti peluru ini ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go! Helm dan rompi anti peluru ya, daripada sawit. Macam mana tuh? Datang lagi dari komoditas mantap andalan Indonesia yaitu kelapa sawit. Setelah Indonesia mulai berjaya dengan olahan minyak kelapa sawitnya yang cukup sangar, seperti bahan bakar kendaraan, bahan bakar pesawat, dan lain-lain yang membuat Uni Eropa menjadi klepar-klepar, kini olahannya nambah lagi. Indonesia pun kini kabarnya berhasil menyulap limbah sawit menjadi sebuah perlengkapan alutsista, yaitu menjadi rompi anti peluru. Uni Eropa pun kini sepertinya semakin ketar-ketir. Lantas pertanyaannya, bagian apakah dari sawit yang kini dapat dijadikan menjadi rompi anti peluru itu? Setelah ini kita bahas satu persatu. Kini datang lagi dari kelapa sawit Indonesia. Walaupun komoditas andalan kita ini dijegal habis-habisan oleh Uni Eropa, dengan berbagai macam alasan, seperti yang pertama dulu dengan alasan kesehatan, kemudian alasan hak asasi manusia, dan kini lanjut lagi dengan alasan merusak alam dan pembabatan hutan, alias deforestasi. Namun ternyata, negara kita Indonesia pun tak mundur begitu saja. Negara kita tak menyerah. Produk-produk yang dikembangkan dari kelapa sawit ini pun, akhirnya muncul lagi sampai di luar. Dr. Siti Nikmatin kembali menciptakan inovasi yang tidak kalah keren, yaitu rompi anti peluru yang diciptakan dari seratan dan kosong kelapa sawit atau TKKS. Bayangan orang pada zaman dulu dan bukan kaleng-kaleng. Indonesia pun kini sudah berhasil mengubah minyak sawit menjadi bahan bakar kendaraan bermotor, bahkan bahan bakar pesawat terbang yang telah berhasil diuji coba dengan pesawat CN-235. Kali ini helm sama rompi anti peluru dari sawit juga. Indonesia dan kini lanjut lagi, Indonesia pun ternyata telah berhasil menyulap alias mengubah limbah kelapa menjadi rompi anti peluru. Bukan sawitnya yang digunakan, tetapi bahkan limbah kelapa sawit. Admin kutip dari Detik Finansi, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS yaitu Bapak Edi Abdurrahman pun mengatakan bahwa pihaknya telah menggelontorkan dana sebesar 519 miliar rupiah untuk mendanai sebanyak 293 penelitian. Menurutnya, BPDPKS telah menerapkan syarat bahwa pelaksanaan penelitian harus bisa lanjut ke tahap komersialisasi, dan beliau pun menyebut bahwa salah satu turunan dari kelapa sawit berhasil menciptakan produk helm, bahkan bahan dari kelapa sawit ini pun juga bisa digunakan untuk membuat rompi anti peluru. Lantas dari bagian sawit manakah rompi anti peluru itu dibuat? Lanjutkan lagi videonya sampai habis. Something hit me. Go back a little bit. Jadi ini ya, rompi anti Some of that ceramic is flying back. 2, 3, 4. Oke, masih dari sumber yang sama, terungkaplah bahwa rompi anti peluru ini pun dikembangkan dari bahan serat dan kosong kelapa sawit atau biasa yang kita sebut dengan nama tankos. Jadi tandan kosong kelapa sawit atau tankos ini pun asalnya memang dari buah kelapa sawit sendiri. Setelah biji-biji kelapa sawit ini diambil dan diperas minyaknya dengan mesin pres di pabrik kelapa sawit, maka keluarlah sisa yang namanya tancos. Dua hal yang memotivasi atau melatar belakangi atas inovasi ini. Yang pertama, melimpahnya tandan kosong kelapa sawit di PKS di Indonesia yang dibutuhkan diversifikasi produk atas penyerapannya.
Tangkos ini biasanya digunakan lagi sebagai pupuk kebun kelapa sawit, bahkan jika sudah dipres atau digiling sampai 2 kali. Tangkos ini pun bisa juga digunakan sebagai bahan bakar boiler, untuk menghasilkan energi bagi pabrik sawit itu sendiri. Dia ada banyak turunan, namun, kini ternyata tak disangka-sangka tangkos yang selama ini cuma dijadikan pupuk atau bahkan dijadikan bahan bakar bagi boiler, ternyata seratnya bias dimanfaatkan lagi menjadi rompi anti peluru. Ini pun merupakan hasil temuan dari tim dosen dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang ditemukan oleh Dr. Siti Nikmatin, seorang peneliti IPB dari Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau Fakultas MIPA. Dr. Siti ini pun juga berhasil membuat helm ramah lingkungan dengan green composite atau GC yang menggunakan pilar serat tangkos tadi pada ukuran mikropartikel. Kelebihan helm ini pun disebut terletak pada seratnya. Meskipun sudah banyak helm yang sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI, namun tidak ada yang memiliki serat dalam bahannya seperti tangkos ini. Di mana serat dalam helm ini pun berfungsi untuk menyerap tumbukan yang terjadi ketika terjadi kecelakaan, di mana fungsi penyerapan tumbuhan. Oke guys, jadi dia videonya ini ya. Jadi Indonesia sekali lagi berhasil untuk ini gitu ya, mengembangkan berbagai inovasi daripada kelapa sawit. Nah, ini limbah sawit ya yang disebut tangkos itu tadi. Jadi kelebihannya itu ada pada seratnya ini ya. Jadi dari seratnya ini disulap, diubah menjadi rompi anti peluru ya, dan juga helmnya itu. Nah, gila keren oh. Ternyata boleh buat banyak turunan-turunan daripada kelapa sawit ini ya. Bahkan dari limbahnya saja itu pun ada dia punya fungsinya. Boleh buat produk-produk turunan yang lain juga, ini keren. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.